Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana walahu syukru ala ma'aulana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-immati wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna aliyan walaimah min wuldihi hujjatullah wa asyhadu anna al-mahdi wal mahdiyina min wuldihi hujjatullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Mungkin kenal dengan saya Al-Fakir Jaga Sukma. Ya, biasanya orang panggil Ustadz Haji Jaga Sukma. Saya pernah bermubahalah dengan saudara yang saya cintai, Bapak Diki Chandra dan Bapak Noverian dan kawan-kawannya dari kelompok Gaza 1 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah mubahalah itu sesuai dengan niat saya. Yang aslinya saya menginginkan keselamatan semua pihak, gak ada yang celaka. Saya tidak celaka, Pak Diki Chandra tidak celaka, Pak Noverian juga tidak celaka, dan teman-temannya sehat walafiat. Saya juga ingin saya sehat walafiat, mereka juga sehat walafiat. Itu dalam hati saya yang paling dalam, tidak sesuai dengan teks mubahalahnya ya. Kenapa? Karena teks mubahalahnya yang buat kan dari pihaknya Pak Diki Chandra, yang membuat teksnya yang saya harus ACC ya. Karena mengikuti saya sebagai penantang mengikuti yang saya tantang ya. Tujuan saya mubahalah itu sederhana. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Saya lihat Bapak Diki Chandra seorang yang soleh, Pak Novrian seorang yang soleh, tapi sangat di Malang disayangkan kalau mereka itu punya Imam Mahdi palsu. Kalau punya Imam Mahdi palsu, arti tersesat dari jalan yang benar. Jadi tujuan saya agar mereka tidak tersesat, dapat hidayah, itu aja. Itu aja tujuan cita-cita hati saya yang paling dalam. Bapak Diki Chandra yang soleh, orangnya baik. Ya saya tidak ingin beliau celaka. Bapak Novrian orangnya baik, soleh. Saya tidak ingin mereka celaka. Saya ingin mereka selamat, tapi selamat dunia wal akhirah. Di dunia selamat, di akhirat mereka masuk ke surga karena memiliki Imam Mahdi yang asli yang direkomendasikan oleh Rasulullah dalam surat wasiatnya, yaitu Al-Imamul Mahdi. Ya, Al-Imamul Mahdi awal min isna asyara mahdiyan Said Ahmad al-Hasan al-Yamani al-Ma'ud wasi Rasul Imam Mahdi Muhammad bin Hasan alaihissalam ajallahu farajau syarif. Itulah Imam Mahdi yang asli. Imam Mahdi mereka Muhammad Qasim bin Abdul Karim jelas palsu, nggak bener. Karena Imam Mahdinya palsu, saya berharap mereka dapat hidayah, mendapatkan Imam Mahdi yang asli. Itu niat saya. Nah selesai mau bahalah, saya nggak tahu apa lagi ceritanya. Mudah-mudahan mereka selamat sehat walafiat. Katanya sampai ke Pakistan sana bertemu Imam Mahdi beliau, bertemu dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, kemudian pulang. Apa hasilnya saya nggak tahu, tapi saya berharap mereka setelah pulang menyadari bahwa dia itu pembohong gitu loh. Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu pembohong besar. Nah mudah-mudahan mereka dapat setelah pulang itu ketahuan kebohongannya ya. Nah jadi di sini saya hanya ingin mengatakan itu saja. Saya hari ini sehat walafiat ya, mudah-mudahan mereka juga sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun sampai kita wafat husnul khotimah, tidak meninggal dunia secepatnya, sampai ke zuhuran Imam Mahdi, dalam arti dibaiat di antara rukun dan maqam. Nantinya siapa Al-Imam Mahdi yang asli itu, saya sudah tahu betul siapa dia ya, dan bagaimana silsilah dan zuriat dan keturunannya sampai nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, namanya Ahmad bin Ismail bin Soleh bin Husain bin Salman bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah Al-Mahdi yulad fi akhir zaman, Al-Mahdi yang lahir di akhir zaman. Itulah Al-Mahdi yang asli. Saya mendakwahkan itu, makanya saya mengajak mubahalah mereka untuk menantang Al-Mahdi yang asli ini. Nah, yang palsu mudah-mudahan mereka bertobat, tidak mempercayai Imam Mahdi pembohong, yaitu Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Itu saja niat saya. Dan apakah hasilnya hari ini? Ya, lihat saja, saya masih sehat walafiat. Mereka pun mudah-mudahan sehat walafiat, karena doa saya di dalam hati berbeda dengan mulut saya mendoakan kecelakaan buat mereka, tapi hati saya mendoakan hidayah buat mereka sehat walafiat. Jadi kalau mereka tidak celaka itu memang sesuai hajat saya. Saya pun nggak celaka sesuai hajat saya, niat saya. Itu intinya. Jadi artinya dalam persoalan ini tidak usahlah kita permasalahkan lagi, karena semuanya sehat, semuanya aman saja. Saya mendapat keberkahan serta mubahalah itu, sehingga saya bisa, ya, tidak perlu saya ceritakanlah bagaimana keberkahan nikmat Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia Tuhanku kepada saya dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Karunia Allah ini tidak bisa saya gambarkan bagaimana setelah mubahalah itu dakwah kita semakin berkembang, dakwah kebenaran. Ya, kami sedang berdakwah juga, dakwah Al-Mahdawiyah, mendakwahkan Al-Imamul Mahdi yang asli, ya, yang betul, yang hak, dakwah Al-Mahdawiyah, ya. Karena itu dakwah ini sudah berkembang di seluruh pelosok dunia, termasuk kita Indonesia. Dan setelah mubahalah ini alhamdulillah jamaah untuk mendakwahkan Al-Imamul Mahdi, kami dari jemaah yang disebut IPAMI, Ikatan Persaudaraan Ansarul Mahdi Indonesia, menolong dakwahnya Al-Imamul Mahdi di Indonesia. Alhamdulillah dari hasil tadi kami merasa bahagia kalau di antara saudara-saudara dari Gaza bertobat kepada Allah karena mengikuti Imam Mahdi pembohong yang palsu, pendusta. Ya, walaupun dia mengatakan bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 500 kali mimpi ketemu Allah dalam mimpinya. Kalau menurut saya untuk bertemu Allah itu kalau sudah ma'rifat dalam keadaan jaga pun kita bisa bertemu Allah. Ya, cuman di dalam kitab Ad-Durrun Nafis dikatakan, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'dahu, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fihi. Jadi kita setiap saat bisa ra'aitullah, melihat Allah dalam kacamata ma'rifatullah kepada Allah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dalam mimpi-mimpi lah. Dalam terjaga pun semua orang beriman bisa melihat Allah, ra'aitullah. Nah, jadi artinya ini adalah ajaran di dalam Islam, ya. Itu yang saya bacakan itu kitab dari NU loh. Bukan kitabnya dari Syiah, ya. Kitab NU namanya kitab Ad-Durrun Nafis, kitab yang diolah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Banjarmasin yang saya bacakan tadi. Soal mimpi Allah itu gak usah muluk-muluk, bertemu dalam mimpi kemudian berbohong, saya ketemu Allah, saya ketemu Rasulullah, kemudian membohongi umat. Apa tujuannya? Saya nggak tahu tujuan Muhammad Qasim bin Abdul Karim seperti itu, sang pembohong. Nah, sampai sini saya tetap mengatakan beliau ada pembohong, pendusta, dajjal, dan saya tetap aman-aman saja. Tidak buta mata saya, tidak picek telinga saya, ya. Mulut saya tidak bisu, saya bisa berbicara kepada semua. Nah, karena itu saya mohon doanya semua agar kita mendapat hidayah kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua menunggu Imamul Mahdi, ya. Kaum ahli sunnah wal jamaah menunggu Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, kaum Syiah menunggu Imam Mahdi namanya Muhammad bin Hasan, dan Muhammad bin Abdullah adalah yuwati'unya yaitu Ahmad bin Ismail. Ya, kenapa yuwati'u dari Ahmad adalah Muhammad, yuwati'u daripada Abdullah adalah Ismail, karena Rasulullah bersabda, ana ibnu adibiyahain, aku anak dua sembelihan Abdullah wa Ismail. Jadi nama bapak kandung Rasulullah adalah Abdullah, nama bapak keturunannya adalah Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi artinya apa? Muhammad bin Abdullah artinya Ahmad bin Ismail bin Soleh bin Husain bin Salman bin Muhammad bin Hasan alaihi wassalatu wassalam, yang disebut dengan Said Ahmad al-Hasan al-Yamani al-Mau'ud, wasi Rasul Imam Mahdi Muhammad bin Hasan alaihissalam ajallahu farajul syarif, sudah hadir di tengah kita. Mari ikut Imam Mahdi yang asli.
tinggalkan Imam Mahdi palsu dimanapun mereka memenangkan Imam Mahdi. Namun karena beliau belum dibaiat di antara rukun dan makom, maka kewajiban mengimaninya belum sampai, masih fardu kifayah. Tapi insya Allah nanti setelah beliau dibaiat di antara rukun dan makom, mengimaninya adalah fardu ain. Siapa yang tidak beriman dengan Imam Mahdi yang asli itu, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan dari saya. Mungkin ini sudah 10 menit ya. Saya mohon maaf. Penyampaian dari saya, intinya saya masih sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, belum meninggal dunia. Tapi bagaimanapun saya nanti akan meninggal dunia, entah tahun berapa. Mohon doanya agar saya husnul khotimah, masuk ke surga Allah bersama Bapak Diki Chandra, bersama Iwan Noverian, karena mereka semua juga dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang celaka dunia dan akhirat. Itu harapan saya. Demikian, atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa salim tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa salim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.